Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahmah al-muhdah wan ni'mah al-musdah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, nikmat hidayah dan taufiknya serta nikmat-nikmat pelengkap yang lainnya. Dengan hidayah dan taufiknya kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, sekaligus kita bisa menjalankan amalan-amalan ketakwaan berupa ibadah yang Allah fardukan kepada kita, ibadah-ibadah yang menyertai yang difardukan, yaitu ibadah-ibadah sunnah. Hanya dengan hidayah dan taufiknya kita bisa menjalankan itu semuanya. Sesederhana apapun ibadah di mata kita, tidaklah mungkin kita bisa mewujudkan itu semuanya kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada pada bab at-taqwa, bab tentang takwa. Takwa itu adalah dari kata wiqayah, an taj'al bainaka wa bainan nari wiqayah, yaitu hendaknya kita menjauhkan diri kita, ya, atau membentengi antara diri kita dengan neraka. Untuk mendapatkan itu maka selalu kita memaksimalkan amalan-amalan ibadah. Ibadah itu tidak terbatas pada sholat dan puasa, tapi ibadah itu adalah segala hal yang bernilai kebaikan dan kita melakukannya dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas itu adalah melakukan ibadah itu karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, untuk Allah, dan untuk mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu hakikatnya bukan melakukan sesuatu tanpa menginginkan apapun, bukan. Tapi ikhlas itu adalah justru kita melakukan sesuatu karena Allah dan mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah. Tentunya di balik rahmat dan ampunan dari Allah itu ada kemenangan yang besar, yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, yaitu orang yang dijauhkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke surganya, itulah orang-orang yang menang, mendapatkan kemenangan. Maka ibadah itu sangatlah banyak. Bekerja itu adalah ibadah ketika kita niatkan lillahi ta'ala, ya. Kemudian kita melakukan aktivitas seperti olahraga, itu pun juga bisa bernilai ibadah. Kita makan, minum, ya, itu bisa bernilai ibadah ketika kita melakukan itu semuanya penuh dengan keikhlasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini selalu berkaitan erat dengan ibadah. Justru Allah menciptakan kita untuk mengibadahi Allah itu agar kita terselamatkan dari neraka. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, ibadahlah Allah, ibadahlah terus kepada Allah, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga takwa itu selalu diawali dengan ibadah tentunya. Seperti halnya puasa, ya.
Allah memerintahkan kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti di balik ketakwaan ada ibadah. Untuk menjadi orang yang bertakwa, ia harus beribadah di dalamnya. Ya. Karena hakikat takwa itu adalah untuk menjauhkan kita dari api neraka dan dengan tujuan agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah bertakwa ini selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai kesempatan, di berbagai majelisnya. Apakah itu di salat Jumat, di salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, dan perkara-perkara besar selalu diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, selalu menyebutkan ayat-ayat tentang ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka tugas kita adalah memaksimalkan diri kita untuk supaya menjadi orang yang bertakwa, maksimalkan ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita saddidu wa qaribu wa abshiru. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Saddidu, maksimalkanlah dalam ibadah. Wa qaribu, kalau tidak mampu ya sudah, usahakan semampunya. Tidak bisa 100%, 90% paling tidak. Kalau 90% tidak bisa, 80%. Ya, yang penting usahakan untuk mendapatkan itu, untuk memaksimalkan ibadahnya. Dan setiap orang kondisinya berbeda-beda. Bisa jadi ibadahnya juga maksimalnya itu berbeda-beda. Ya. Keadaannya berbeda-beda, kesehatannya berbeda-beda. Ya. Makanya Allah merintahkan kita bertakwalah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting usahakan maksimal. Kalau sholat tidak bisa berdiri, maka sholli qa'idan. Sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati, kalau kondisi duduk juga belum bisa, fa'ala janbin, maka sholatlah dengan berbaring. Maka itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Dan selalu kita menghiasi diri kita dengan ketakwaan di berbagai kesempatan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena ada keuntungan di balik ketakwaan itu. Siapa yang selalu takwa kepada Allah, berbagai keadaan, berbagai kondisi, berbagai tempat, ya, Allah akan berikan dia jalan keluar ketika memiliki masalah. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Setiap orang tidak ada yang luput dari problematika kehidupan. Semuanya mendapatkan problematika kehidupan. Maka siapa yang memberikan solusi atas itu? Sebagaimana Allah yang memberikan kita masalah, memberikan kita problematika untuk tujuan yang mulia, yang tentu di balik itu ada hikmahnya. Karena perbuatan Allah selalu sempurna. Tidak ada hal yang buruk dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya, maka orang yang selalu menyandarkan kepada Allah, takwa kepada Allah di berbagai keadaan, dan ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan problematika hidup, dia akan memberikan kita subhanahu wa ta'ala jalan keluar selama kita berada di jalan ketakwaan. Bahkan mendapatkan bonus yang lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin rahimakumullah, intinya perintah bertakwa selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai majelisnya. Pada pertemuan yang berlalu, kita masuk kepada hadis innad dunya hulwa khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis rasanya, ya. Sangat menggoda setiap mata yang memandang. Gemerlapnya dunia itu selalu menghiasi kehidupan manusia, ya, menggoda manusia. Dan Allah mustakhlifukum fiha. Allah memberikan kita kemampuan untuk menguasai apa yang di dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Dan kemudian untuk tujuan apa Allah memberikan kita kemampuan untuk menguasai dunia itu? Agar Allah mengetahui
apa yang kita perbuat dengan kenikmatan tersebut. Setiap orang diberikan kenikmatan yang berbeda-beda. Allah melihat itu. Untuk apa digunakan kenikmatan itu? Apakah digunakan untuk bersyukur kepada Allah, atau justru ia gunakan nikmat itu untuk mengkufuri nikmatnya? Allah yang berikan kenikmatan berupa harta, kesehatan, ia gunakan untuk apa? Setiap pertambahan umur untuk apa? Apakah digunakan untuk bersyukur kepada Allah atau justru kufur terhadapnya? Kufur terhadap nikmat Allah maksudnya adalah ia ditambahkan umur tapi ia sia-siakan untuk hal-hal yang melalaikan. Ia sudah diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik, ia abaikan begitu saja. Tidak ia bangkitkan potensinya untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, tapi ia hanya sekedarnya saja. Ini nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi tujuan Allah memberikan kita kuasa untuk memiliki sebagian yang ada di dunia ini, fayanzur kaifa ta'malun, agar Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan terhadap kenikmatan tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnahnya wanita. Kita sudah menyebutkan kemarin masalah fitnah wanita saat ini sangatlah besar sekali. Berbagai celah, berbagai lubang itu sudah dibukakan lebar-lebar. Pintu fitnah wanita itu dibuka lebar-lebar melalui media sosial, bahkan melalui apa yang ada di sekitar kita. Mudah sekali kita melihat orang-orang mengenakan pakaian tidak sebagaimana mestinya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, yang memiliki syahwat itu bukan hanya laki-laki, tetapi wanita juga memiliki syahwat. Dan Allah tentu menciptakan syahwat itu dengan tujuan. Kalau tidak ada syahwat, bagaimana nanti akan ada perkembangan atau terlahirnya laki-laki dan perempuan? Tetapi intinya adalah syahwat itu digunakan pada tempatnya, harus melalui ikatan yang sempurna, ikatan yang di bawah agama kita, yaitu dengan ikatan pernikahan. Jangan sampai melakukan sesuatu apapun ya dengan memenuhi hasrat nafsunya itu ya, itu di luar ikatan yang dibenarkan dalam agama Islam. Bahkan memegang wanita ya, laki-laki yang sudah balik memegang dengan sengaja tangan wanita yang sama-sama sudah balik, makanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sama sekali tidak dibolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat, atau kama qalat, bahwasanya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istri-istri beliau, tidak pernah menyentuhnya. Dan itu menunjukkan agar kita berhati-hati dengan wanita. Harus berhati-hati dengan wanita. Wanita juga demikian, menjaga dirinya jangan sampai tergoda dengan laki-laki karena sama-sama memiliki syahwat. Wanita juga harus menjaga dirinya. Oleh karenanya di antara bentuk kita menjaga diri itu adalah tentunya tidak boleh kita mengandalkan kemampuan diri kita. Oh iya, saya mampu kok, saya bisa kok. Tidak boleh mengandalkan itu. Selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengandalkan kepada Allah terlebih dahulu. Oleh karenanya ada yang harus kita lakukan sebelum ada keyakinan itu, ya, iya, insya Allah saya mampu. Tetapi jangan lupakan, yang harus dilakukan dulu adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis yang ketiga yang kita bahas kali ini, Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, yang artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu atau aku mohon kepadamu petunjukmu ya Allah. Wat tuqa, dan kami mohon atau saya mohon kepadamu agar kau berikan aku ketakwaan ya Allah. Wal afaf, dan agar terjaga kehormatan kami ya Allah. Wal ghina, dan keberkecukupan.
Nanti kita jelaskan kebercukupan ini apa. Tapi ada 4 poin di sini yang diminta, yaitu kita meminta petunjuk kepada Allah, kita meminta ketakwaan kepada Allah, minta menjaga kehormatan ya kepada Allah, dan juga minta agar diberi kebercukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rawahu Muslim. Al-huda, petunjuk itu hakikatnya apa? Huda itu adalah berupa ilmu. Huda itu adalah berupa ilmu. Ada ilmu, satunya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita meminta petunjuk kepada Allah, yang kita maksudkan adalah ya Allah, berikanlah taufikmu, bimbinganmu yang mutlak darimu ya Allah. Dan berikanlah petunjuk kepada kami supaya bisa memiliki ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kami menuju keimanan yang lebih baik, menuju ketakwaan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi hidayah itu yang mengantarkan kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tidak bisa siratal mustaqim itu digapai kecuali kita mendapatkan bimbingan yang mutlak dari Allah, taufik namanya dari Allah, dan juga ilmu dari Allah. Maka huda itu maknanya diantaranya adalah ilmu. Oleh karenanya ketika kita mengetahui bahwasanya sumber ilmu itu adalah Al-Quran, ya, maka demikian juga Nabi SAW ketika mendengarkan wahyu dari Jibril, itu Nabi SAW sangat bersemangat untuk membaca dan menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril. Sehingga Jibril belum selesai alaihissalam, belum selesai membacakan wahyu, Nabi SAW biasanya ikut mengikuti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu." Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, ya. Sebelum ayat yang dibacakan atau wahyu yang dibacakan oleh Jibril itu selesai, tunggu dulu wahai Muhammad, biarkan Jibril selesai membacanya. Nabi SAW sangat bersemangat ingin mengikuti, ya. Tetapi kemudian diingatkan oleh Allah, jangan buru-buru wahai Muhammad, dengarkan dulu Jibril sampai selesai membacakan wahyu dengan jelas sampai tuntas, baru tirukanlah. Seperti itu, ya. Kemudian kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma, dan jangan lupa, katakanlah, selalu berdoalah, ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membutuhkan ilmu dari Allah, dan sumbernya ilmu dari mana? Dari Al-Qur'an. Sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Ya, maka di sini jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi saja membutuhkan ilmu, ya, maka apalagi ya dengan kita justru lebih membutuhkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, Rabbi zidni ilma, wa qul Rabbi zidni ilma. Qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, berdoalah selalu, mintalah kepada aku selalu, Rabbi zidni ilma. Siapa yang lebih berhak untuk mengucapkan ini? Tentu kita jauh lebih berhak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka selalu kita berucap Rabbi zidni ilma. Dan jangan lupakan juga tadi itu, selalu ingin mendapatkan petunjuk. Dan selalu kita minta petunjuk dalam sehari. Kita sudah dalam Al-Fatihah sudah berapa kali? 17 kali minimal. Sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Belum lagi ketika di doa di antara dua sujud, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Memang tujuan kita setiap hari tidak bisa lepas dari meminta petunjuk kepada Allah. Belum lagi kita disunnahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca doa ini setiap saat, ya, di waktu-waktu yang mustajabah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Berikutnya adalah at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ya Allah, berikanlah kami ketakwaan. Ya, berikanlah kami ketakwaan ya Allah. Yang bisa memberikan kita dan menjadikan kita ketakwaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci dari segala sesuatu itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bertakwa itu adalah apa makna takwa? Di antara Allah menyebutkan takwa itu adalah dengan mentaati Allah, bukan dengan memaksiati Allah. Bertakwa itu juga adalah
Selalu bersyukur kepada Allah, bukan justru dengan sikap kufur terhadap nikmat Allah. Dan bertakwa itu juga adalah dengan selalu mengingat Allah, bukan melupakan Allah. Maka setiap orang yang selalu mengingat Allah di berbagai keadaan, di perjalanan, di rumahnya, tidak lepas dari mengingat Allah. Ketika diam, ia segera bangkit. Oh iya, saya harus ingat Allah, saya harus berzikir. Jangan sampai kita diam. Kalau tidak baca Quran, ucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kalau tidak sedang diam, maka apa salahnya kita, apa susahnya kita berucap alhamdulillah, zikir mulia. Apa sulitnya kita mengatakan subhanallah? Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita membacanya dengan ikhlas, dengan penghayatan, dengan memberikan haknya. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak perlu banyak-banyak. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Satu alhamdulillah saja memenuhi timbangan nanti di akhirat. Timbangan penuh dengan satu alhamdulillah. Tergantung sebesar apa keikhlasannya mengucapkan alhamdulillah, sebesar apa juga penghayatannya, pemahamannya terhadap alhamdulillah. Ketika orang mengatakan alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu, ya, sungguh sempurna segala perbuatan-perbuatanmu, sungguh sempurna asma dan sifat yang kau telah tentukan untuk dirimu, sungguh sempurna zatmu ya Allah. Ketika kita mengucapkan ini dengan memahami tentang keagungan Allah, ya, maka kita akan mendapatkan rasa yang besar dalam diri kita. Artinya kita bisa memberikan penghayatan yang begitu besar ketika mengucapkan alhamdulillah. Maka sekali lagi kita meminta ketakwaan kepada Allah dengan memohon kepada Allah, ya Allah, segala hal kuncinya ada pada Engkau. Kata kuncinya ada pada Engkau ya Allah. Maka bukakanlah kunci-kunci itu kepada kami. Bukakanlah pintu ketakwaan kepada kami. Wal afaf, al-afaf artinya adalah ketika seseorang diberikan kemuliaan, pertolongan oleh Allah untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ya wanita yang bukan mahramnya mengenakan pakaian yang terbuka auratnya, maka kita menundukkan pandangannya. Ini salah satu bentuk menjaga kehormatan diri. Demikian juga wanita menjaga auratnya, menjaga sikapnya di hadapan laki-laki. Ketika keluar juga harus menjaga diri dengan ketat, ya. Jangan sampai menjadi fitnah bagi orang lain. Maka itu adalah bentuk menjaga kehormatan diri. Itu adalah bentuk al-afaf. Tidak bisa orang menjaga kehormatan dirinya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal afaf wal ghina. Al ghina yaitu berkecukupan. Ya Allah, berikan kami kebercukupan. Maksudnya kebercukupan di sini diantaranya adalah bisa kebercukupan materi, yaitu agar kita diberikan penghasilan, harta yang halal, makan dari makanan yang halal, minum dengan minuman yang halal, pakaian dari harta yang halal, itu bisa masuk. Dan di antara hal yang lain lebih penting adalah kebercukupan secara rohani. Artinya ia tidak mengandalkan bantuan kepada makhluk Allah, tetapi ia selalu mengandalkan, selalu rindu dengan Allah, selalu membutuhkan Allah. Ini kata kuncinya. Al-ghina itu adalah, ya Allah, berikan dalam hatiku ini untuk selalu butuh kepada Engkau ya Allah. Hadirkan pada hati kami ini untuk selalu butuh kepada Engkau ya Allah. Ini bukan perkara yang ringan. Kadang manusia hanya mengandalkan makhluk-makhluk Allah, mengandalkan si fulan, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan koleganya, mengandalkan kerabat-kerabatnya, mengandalkan pejabat-pejabat yang menjadi temannya. Tidak bisa seperti itu. Semuanya akan binasa, semuanya itu fana. Sedangkan yang kita butuhkan adalah pertolongan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, cukupkanlah hati ini untuk selalu membutuhkan Engkau ya Allah. Jangan pernah kau biarkan mata ini untuk lewat dari Engkau sekejap mata pun ya Allah. Ya. Jangan sampai hati ini sedetik pun terlepas dari Engkau ya Allah. Itu maksudnya al-ghina. Jadi agar kita selalu membutuhkan Allah. Ya Allah, berikanlah itu, hadirkan itu pada hati kami. Dan ini adalah kunci dari kehidupan kita ini. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik kecuali dengan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan al-ghina, kaya itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan itu hakikatnya bukan kekayaan dari sisi materi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kekayaan dalam rohaninya, kekayaan dalam jiwanya seseorang. Ya, muttafaq alaih. Maka ini adalah perkara yang penting. Kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja meminta perkara ini, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Apalagi ketika beliau sudah meninggal. Saat ini beliau sudah tidak ada, ya. Maka tidak bisa, ya. Apa yang bisa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Beliau sekarang sudah wafat. Sama dengan orang-orang yang meninggal yang lain, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidaklah pantas, tidaklah dibenarkan seseorang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Beliau orang pilihan Allah, bukan berarti orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah adalah Nabi SAW. Bukan berarti kemudian kita boleh meminta-minta kepada beliau, karena ini terjadi di sekitar makam Nabi SAW. Banyak yang melakukan hal ini, mencari kesempatan, padahal sudah ada askar di sana, sudah ada polisi yang menertibkan di sana, polisi syariat. Jangan di sini, jangan berdoa meminta kepada Rasulullah, jangan di sini, jangan di sini. Doa di sana di masjid saja. Tapi banyak orang yang sengaja untuk menghadapkan arahnya ke arah kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sudah meninggal, beliau sudah wafat, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui yang gaib kecuali yang diizinkan oleh Allah. Oleh karenanya Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali yang diizinkan oleh Allah saja. Wala aqulu lakum inni malak, dan katakan kepada mereka wahai Muhammad, aku ini bukanlah malaikat. Seperti itu. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah. Katakanlah, saya tidak memiliki, ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak memberikan bahaya kepada orang lain, ya. Saya bahkan tidak bisa mencegah itu semuanya. Ada bahaya menimpa diriku, aku tidak bisa mencegah kepada diriku. Illa ma Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ada hal yang harus kita perhatikan betul di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa meminta ini selalu. Lantas hal yang sekarang ini menjadi budaya, yaitu kalau ke masjid Nabi kemudian sengaja untuk menghadap ke makamnya Nabi, bagaimanapun caranya, kemudian berdoa, ya Rasulullah tolonglah ini, aghithni, itu tidak boleh, sama sekali tidak dibolehkan. Termasuk apalagi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai doa seperti itu saja tidak boleh. Apalagi kalau berdoa kepada kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh dan dianggap wali, seperti kebanyakan orang saat ini mendatangi kuburan-kuburan tertentu yang dianggap orang saleh dan kemudian berwasilah kepadanya. Tidak perlu ke sana, tidak perlu. Ya, tidak perlu berdoa apalagi sampai wahai mbah minta tolong ini mbah, tidak boleh seperti itu. Ya, wahai kiai, kau sudah di alam sana, tolonglah kami, berikan syafaat. Tidak bisa. Dia sendiri belum tentu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menegaskan hal itu. Berbeda dengan sosok Abu Bakar, Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan sendiri, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Semuanya ada di surga, itu disebutkan. Ya. Tetapi kalau orang tidak disebutkan, ia memang terkenal saleh di dunia, tetapi kemudian tidak ada disebutkan dalam nas, dalam teks mereka ini ahli surga, tidak disebutkan. Ini perkara yang gaib. Maka tidak boleh seseorang meminta-minta ke kuburan, ya. Mereka sendiri bisa jadi sangat membutuhkan, ya tentunya sangat membutuhkan doa orang-orang yang masih hidup sebenarnya. Dan mereka justru berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, hal yang kita ambil faedah dari permohonan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja selalu meminta 4 perkara ini. Meminta petunjuk kepada Allah, meminta agar selalu bertakwa, meminta agar dijaga kehormatan dirinya, dan meminta agar diberikan kebercukupan rohaninya,
agar selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, muncul dalam hatinya selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat dan kondisi. Hadis yang berikutnya adalah an Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa, rawahu Muslim. Barang siapa yang pernah berjanji untuk melakukan sesuatu kebaikan misalnya ataupun segala hal, dia bersumpah lebih tepatnya. Dan yang namanya marhalafa, bersumpah itu adalah perkara yang diizinkan, ya. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kalau seseorang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Maka kalau ada orang bersumpah tidak ada penyebutan nama Allah, tidak ada penyebutan billahi, wallahi, demi Allah, atau demi pemilik Ka'bah misalnya, karena pemilik Ka'bah adalah Allah, demi zat yang menguasai alam semesta misalnya, atau dengan bersumpah demi zat yang Rahman, bersumpah dengan sifat asma Allah al-husna. Kalau tidak mengucapkan sumpah dengan ini semuanya, maka itu tidak dianggap sebagai sumpah. Jadi sumpah itu harus menyebut nama Allah, apakah namanya atau sifat-sifatnya, atau itu asmaul husnanya itu, ya. Kalau sudah mengatakan demi Allah, wallahi, ya, maka itu baru dikatakan sumpah. Man halafa ala yamin, kalau seseorang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, summa ra'a atqa lillahi minha, kemudian ia mendapati ternyata apa yang dilakukan ini ada yang lebih baik dari itu, sehingga dia harus mengorbankan sumpahnya ini untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang disumpahkan itu, maka hendaknya ia membatalkan sumpahnya yang awal tadi itu, ya, untuk melakukan sesuatu yang bernilai ketakwaannya lebih tinggi daripada apa yang dilakukannya. Falyati at-taqwa. Saya beri contoh seperti ini. Ketika seseorang terkadang orang itu memiliki rasa emosional, ada rasa marah, dia tidak akur dengan saudaranya misalnya, dengan saudara kandungnya misalnya, seperti itu. Kemudian karena saking jengkelnya, ia bersumpah, wallahi saya tidak mau ke rumahnya lagi, demi Allah saya tidak mau ke rumahnya lagi. Kemudian ketika dalam perjalanan ia sadar, oh iya, hidup sebentar, ya, dan kita diperintahkan untuk menjaga tali silaturahim, untuk selalu menjaga tali silaturahim. Maka kemudian ia harus membatalkan janjinya tadi. Sedangkan tadi dia bersumpah, ya Allah, demi Allah saya tidak mau ke rumahnya. Maka batalkan itu, segera ke rumahnya saudaranya itu untuk menjaga tali silaturahim. Namun demikian, ketika ia tadi sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka ia harus membayar kafarah. Harus membayar kafarah karena membatalkan janjinya. Sekali lagi, janji yang atau sumpah yang diucapkan nama Allah di dalamnya. Dia sudah bersumpah, demi Allah, wallahi saya tidak mau lagi ke rumah saudaraku ini. Namun dia nanti harus membayar kafarah. Fa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin, ya. Yaitu memberi makan 10 orang miskin, ya. Kemudian min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau kita makannya makan enak-enak misalnya, setiap hari makan ayam sama kambing, sayurnya komplit, ada buah-buahnya, ya sudah, berikan 10 makanan seperti yang kita makan di setiap harinya itu kepada mereka. Jangan dengan nilai yang di bawahnya, harus seperti yang kita makan. Kita makannya seperti apa? Yaitu harus kita siapkan 10 untuk orang miskin. Au kiswatuhum, atau kalau tidak, maka boleh ada pilihan, yaitu dengan memberikan pakaian kepada 10 orang juga. Kepada 10 orang juga, bukan 1 orang, 10 orang. Kalau tidak memberikan makan 10 orang dengan kualitas makanan yang biasa kita makan bersama keluarga kita, atau yang kemudian kedua adalah berikutnya dengan dengan memberikan pakaian kepada mereka. Au tahrirul raqabah, atau dengan membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mampu itu semuanya, maka pilihannya adalah puasa 3 hari, membayar kafarah.
Makanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Para ulama menyebutkan jangan mudah-mudah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Hukumnya boleh, tapi jangan keseringan bersumpah. Ya, jangan keseringan bersumpah, nanti akan merepotkan sendiri. Itu perkara yang boleh, tetapi jangan sering-sering bersumpah dengan itu karena akan merepotkan. Jadi kalau orang sudah bersumpah, wallahi saya akan melakukan ini, dan sumpah itu berkaitan dengan perbuatan ya. Di sini harus digarisbawahi, sumpah itu hanya berkaitan dengan perbuatan, bukan selain perbuatan maka tidak. Misalnya kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah karena ada kejadian yang telah berlalu, misalnya memberitakan sesuatu, wallahi saya tadi tidak melakukan ini, kan sudah terjadi itu. Wallahi saya tadi tidak melakukan ini, tadi sudah berlalu. Maka ini bukan masuk bagian ini, karena kalau ini ternyata tidak benar, dia cukup mendapatkan dosa tetapi tidak sampai membayar kafaroh karena peristiwanya sudah berlalu. Tetapi yang di sini sumpah diinginkan adalah ketika ia bersumpah, demi Allah saya nanti tidak akan melakukan ini, ternyata dia melakukannya. Untuk masa akan datang, sumpah itu ya berupa perbuatan untuk masa akan datang. Wallahi nanti bulan depan saya akan menghafalkan 3 juz dalam 1 bulan misalnya, ternyata tidak menjalankannya, maka ia terkena atau tidak? Ia terkena membayar kafarah. Tetapi kalau ditanya, kamu berapa lama menghafalkan ini, 2 bulan yang lalu misalnya, bulan yang lalu kau menghafalkan 1 juz ini berapa hari lamanya? Ketika ia bersumpah, wallahi bulan lalu saya menghafalkan juz 1 juz ini dalam waktu 5 hari misalnya. Kalau dia benar maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia salah, sebenarnya dia harusnya mengatakan 2 minggu 2 pekan, tapi dia sengaja mengatakan 5 hari, maka dia berdusta. Maka dosanya dosanya dosa besar, yaitu dosa berdusta, tetapi tidak perlu membayar kafarah. Seperti itu. Jadi bersumpah itu berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan di masa akan datang. Demi Allah nanti saya akan pergi ke Mekah bulan depan misalnya. Ternyata dia membatalkannya karena ada ini dan itu. Sudah tetap terkena kafarah. Ya, itu bahasanya. Nah, oleh karenanya untuk supaya lebih aman, ya, para ulama seperti Syekh Shalih saya menyebutkan, kalau bersumpah ikat dia dengan insya Allah, maka itu akan lebih selamat. Artinya kalaupun kita melanggar, maka itu tidak perlu membayar kafarah. Misalnya, wallahi nanti saya akan melakukan ini, insya Allah. Insya Allah itu menyelamatkan kita dari kafarah kalaupun kita membatalkannya. Tapi biasanya orang yang serius ingin melakukan sesuatu itu lupa dengan kata insya Allah. Wallahi saya akan melakukan ini bulan depan, lupa dengan kata insya Allah. Maka kalau dia melanggarnya, ia terkena kafarah. Kalau dia menambahkan insya Allah di akhirnya, maka tidak terkena kafarah ketika melanggarnya. Maka ini adalah hal yang disarankan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi intinya seperti itu. Kalau seseorang ingin bersumpah maka silakan, tetapi jaga etikanya. Jangan mudah-mudah bersumpah. Hadis yang terakhir di sini. An Abi Umamah Sudai bin Ajlani Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah fi hajjatil wada', pada haji wada'. Haji wada' itu saat itu yang menghadiri haji ini satu-satunya haji yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang menghadiri adalah kurang lebih 120.000 orang kaum muslimin. Ya, sangat banyak sekali, 120.000 orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di situ, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan jagalah salat wajib kalian 5 waktu itu, wasumu syahrakum, dan jangan lupa untuk menjaga puasa wajib kalian yaitu bulan Ramadan. Puasalah sebulan penuh di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat kalian. Wa ati'u umara'akum, taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum,
kalian pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertakwa di berbagai majelisnya, hatta sampai itu di Padang Arafah saat itu melakukan haji wada, ya. Dalam haji wada saat itu menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah seperti yang tadi kita singgung, bahwa hal yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimbar-mimbarnya, dalam majlis-majlisnya selalu mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Intinya adalah bertakwa kepada Allah. Lihatlah, bertakwalah kepada Allah selalu datang dengan apa? Dengan ibadat, amalan-amalan. Shallu khamsakum, jaga salat 5 waktu kalian, tentunya dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Menanglah atau beruntunglah orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka dalam sholatnya itu dalam keadaan khusyuk. Wasumu syahrakum, dan puasalah kalian, puasalah bulan Ramadan. Wa addu zakatam, semua ini adalah amalan-amalan. Semua ini adalah amalan-amalan. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Perintah sholat selalu didahulukan. Karena kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, karena ibadah yang pertama kali nanti dihisab yaitu amalan sholatnya, sholat wajibnya dulu, sholat wajibnya. Baru kalau tidak memenuhi timbangan, masih banyak bolong-bolongnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada malaikatnya, tolong cari ada amalan sholat sunnahnya enggak. Sholat sunnahnya itu nanti digunakan untuk menambal kekurangan yang ada di sholat wajibnya. Baru kalau sudah fix, sudah tuntas masalah sholat semuanya, baru ke ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya perintah di sini wasallu khamsakum, pertama kali ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah dengan apa? Wasallu khamsakum, sholatlah, jaga sholat 5 waktu kalian, ya. Baru wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat, perhatikan zakatnya ketika sudah masuk nisab, ya, masuk haul, maka tunaikanlah itu. Wa ati'u mara'akum, dan taatilah pemimpin kalian, pemimpin dari yang tertinggi sampai yang di tingkat paling dasar. Misalnya ada peraturan-peraturan di daerah, itu juga harus kita ikuti, ya. Termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan di jalan, mengenakan helm, ya, ketika ada, itu adalah peraturan, ya. Maka itu harus diikuti. Mudah dengan cara seperti ini Allah menjadikan kita surganya. Intinya ini adalah semua gambaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan, mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah, itulah hakikatnya ibadah, ya. Maka semoga Allah memberikan kita ketakwaan, ya. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita dijadikan orang-orang yang selalu mengingatnya, bukan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengannya Allah selalu melindungi kita, selalu membimbing kita agar selalu di jalan yang lurus, dan pada akhirnya kita nanti mendapatkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surganya. Dan surga terbaiknya tentu yang kita inginkan adalah surga Firdaus. Semoga kita termasuk penghuni surga Firdaus kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.